Halo, perkenalkan nama saya Donna Donsi. Pada kali ini saya akan memaparkan materi anggaran biaya variabel dalam pemenuhan tugas saya di mata kuliah penganggaran perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Harningsi Lembong, SEMM. Nah, pada pembahasan materi ini saya akan membahas apa itu biaya variabel beserta contoh dan penyelesaian biaya variabel tersebut. Nah, kita masuk yang pertama, pengantar materi. Nah, pengertian anggaran variabel ini adalah biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan. Nah, pengertian ini diambil dalam buku manajemen biaya karangan Hansen dan Mowen. Selanjutnya, tujuan anggaran variabel ada dua. Yang pertama, untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya ini dipengaruhi oleh volume output. Dari hubungan antara faktor biaya dan output ini kemudian akan ditunjukkan dalam anggaran variabel. Dan yang kedua, anggaran variabel ini menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output, atau tingkat kegiatan perusahaan. Nah, selanjutnya manfaat anggaran variabel. Ada 3 manfaat anggaran variabel. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan ini khususnya yang menyangkut biaya tidak tetap atau biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Dan yang ketiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran biaya variabel. Kita masuk ke dalam karakteristik biaya. Dalam pembahasan kita pada kali ini ada 3 karakteristik biaya. Yang pertama, biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu aktivitas perusahaan. Yang kedua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah searah dan sebanding dengan perubahan output atau aktivitas produksi perusahaan. Dan yang terakhir, biaya semi variabel merupakan biaya yang jumlahnya bertambah besar dengan semakin besarnya tingkat kegiatan di dalam perusahaan, namun pertambahan jumlah biaya ini tidak sebanding dengan pertambahan tingkat kegiatan yang ada. Bisa dibilang biaya semi variabel ini merupakan suatu gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita masuk ke dalam contoh perhitungannya. Nah, kita masuk ke dalam contohnya. Dapat kita lihat di sini ada tabel data dari taksiran anggaran yang akan digunakan pada tahun 2007. Di sini ada jenis biayanya, ada biaya sewa gedung, biaya distribusi produksi, biaya lain-lain, dan yang terakhir ada jumlahnya, dan ada reparasi jamnya dari 10.000, 20.000, 30.000, dan 40.000, di mana dalam setiap jenis biaya ini terdapat rincian-rincian juga dalam reparasi jamnya. Nah, yang pertama, biaya sewa gedung ini, kita lihat biaya sewa gedung ini dalam reparasi jam 10.000 sampai 40.000 jam ini, reparasi jamnya biayanya tetap sama. Ini dikarenakan biaya sewa gedung ini merupakan biaya tetap dan biaya konstan, sehingga biayanya itu tidak berubah-ubah, berbeda dengan biaya distribusi produksi dan biaya lain-lain yang biayanya ini terus berubah. Dapat kita lihat dari reparasi 10.000 jam. Nah, di sini biaya distribusi produksi berubah, ke 20.000 jam juga berubah, 30.000 jam juga berubah, dan yang terakhir ke 40.000 jam juga berubah. Sama dengan biaya lain-lain yang terus berubah-ubah dikarenakan kedua biaya ini adalah biaya variabel. Nah, setelah kita melihat biaya-biaya ini dengan rinciannya, ada jumlahnya. Seperti kita lihat pada 10.000 jam reparasi, jumlahnya 285 didapat dari 25.000 ditambah 200.000 ditambah dengan 60.000, dapatlah hasil 285.000, dan seterusnya. Ini penyelesaiannya juga sama. Nah, dalam menyelesaikan suatu anggaran biaya variabel, ada 2 rumus yang dapat kita gunakan. Yang pertama, rumus dalam biaya variabel per jam, dan yang kedua adalah rumus biaya tetap per jam. Di mana dalam biaya variabel per jam, rumus yang kita gunakan adalah biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibahagi dengan
jam kerja tertinggi dikurangi dengan jam kerja terendah, dan pada biaya tetap per jam ini digunakan rumus biaya terendah dikurangi jam kerja terendah dikali biaya variabel per jam. Nah, kita masuk ke dalam penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini kita buat tabel. Gunanya tabel ini ya untuk mempermudah penyelesaian dalam komponen biaya-biaya variabel yang akan kita gunakan. Di sini ada maksimal biaya, ada minimal beserta selisih, ada jam reparasi, biaya sewa gedung, biaya distribusi produksi, dan biaya lain-lain. Nah, kita langsung masuk saja penyelesaiannya. Dalam jam reparasi, maksimalnya ini kan sesuai data di sebelah. Sesuai data adalah 40.000 maksimalnya dan minimalnya adalah 10.000. Sehingga didapatlah hasil 30.000. Hasil selisihnya 30.000 dari 40.000 dikurangi dengan 10.000 yaitu sehingga hasilnya 30.000. Nah, begitu juga dengan biaya sewa gedung di mana maksimalnya dan minimalnya kan sama karena biaya sewa gedung ini adalah biaya tetap. Sehingga maksimalnya tetap 25.000 dan minimalnya 25.000 sehingga selisihnya tidak ada dan hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya biaya distribusi produksi. Penyelesaiannya juga sama, yaitu biaya tertinggi dikurangi biaya terendah. Nah, di sini kita lihat biaya tertingginya adalah 320.000 dan biaya terendahnya adalah 20.000 sehingga didapatlah hasil 120.000. Sama juga dengan biaya lain-lain, 180 dikurangi dengan 60.000, dapatlah hasil 120.000. Nah, ketika tabel ini sudah kita selesaikan, maka kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu merincikan komponen biaya variabel. Kita masuk yang pertama di biaya sewa gedung. Seperti rumus yang sudah kita lihat, ya, biaya variabel per jam ini biaya tertinggi dikurangi biaya terendah dibahagi dengan jam kerja tertinggi dikurangi dengan jam kerja terendah. Nah, bisa kita lihat di sini biaya tertinggi kan di biaya sewa gedung sama 25.000 jadi dikurangi dengan 25.000 hasilnya 0. Kemudian jam kerja tertinggi 40.000 dikurangi jam kerja terendah 10.000 maka hasilnya adalah 30.000. Yang kemudian hasil dari keseluruhan ini adalah 0 di mana 0 dibahagi dengan 30.000 hasilnya tetap 0. Selanjutnya biaya distribusi pabrik. Dengan rumus yang sama, dapat kita lihat biaya tertinggi adalah 320 dan biaya terendahnya adalah 200.000. Nah, selanjutnya dapatlah hasil 120.000 yang sama dengan sebelumnya juga. 40.000 dikurangi 10.000 yaitu 30.000. Sehingga dari keseluruhan ini didapatlah hasil 120.000 dibahagi dengan 30.000 sama dengan Rp4. Nah, kita masuk ke dalam biaya lain-lain. Sama juga penyelesaiannya di mana biaya tertinggi ini 180 dikurangi 60.000 sebagai biaya terendah dibahagi dengan ini jam kerja tertinggi dan jam kerja terendah, maka didapatlah hasil 120 dibahagi dengan 30.000 maka hasilnya dari biaya lain-lain adalah Rp4. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan komponen biaya tetap. Jika tadi kita sudah menyelesaikan komponen biaya variabel, selanjutnya yang akan kita selesaikan adalah komponen biaya tetap, di mana rumusnya yaitu biaya terendah dikurangi jam kerja terendah dikali dengan biaya variabel per jam. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam yang pertama, biaya sewa gedung. Biaya terendahnya kan 25.000 ya, biaya terendahnya pun 25.000 dikurangi dengan 10.000 yang merupakan jam kerja terendah dikali dengan biaya variabel yang sudah kita dapat di sini Rp0. Jadi hasilnya adalah 25.000 yang didapat dari 25.000 dikurangi dengan 0. Nah, hasilnya kan 25.000. Selanjutnya biaya distribusi produksi yang menjadi biaya terendahnya kan 200.000 dikurangi dengan jam kerja terendah sama 10.000 dikali dengan biaya variabelnya yaitu Rp4, maka didapatlah hasil 160.000 yang didapat dari 200.000 dikurangi dengan 40.000. Nah, selanjutnya biaya lain-lain sama juga, biaya terendahnya adalah 60.000. Nah, di sini kita lihat biaya terendahnya adalah 60.000 dikurangi dengan biaya tenaga kerja terendah yaitu 10.000 dikali dengan hasil dari
biaya variabel yaitu Rp4, maka didapatlah hasil 20.000 dari 60.000 dikurangi dengan 40.000, maka hasilnya adalah 20.000. Nah, selanjutnya jika kita telah menyelesaikan komponen biaya variabel dan komponen biaya tetap, maka kita membuat tabel untuk merangkum biaya tetap dan biaya variabel ini. Dapat kita lihat di biaya sewa gedung. Dalam komponen biaya tetapnya di sini ada 25.000, untuk biaya distribusi produksi ada 160.000, dan untuk biaya lain-lain ada 20.000. Begitu juga dengan biaya variabel di sini, biaya sewa gedung Rp0, Rp4, dan biaya lain-lain Rp4, sama ya. Maka diperolehlah hasil, yaitu untuk biaya tetap hasil keseluruhannya adalah 205.000, dan untuk biaya variabel hasilnya yaitu Rp8. Nah, selanjutnya setelah kita menyelesaikan komponen biaya tetap beserta komponen biaya variabelnya, kita akan menafsirkan berapa anggaran reparasi yang akan kita gunakan pada tahun selanjutnya, pada tahun 2007. Nah, misalkan pada tahun 2007, anggaran reparasinya itu bertambah menjadi 50.000. Kan di sini reparasinya hanya sampai 40.000. Bagaimana jika tahun 2007 ini anggaran reparasi bertambah menjadi 50.000? Nah, oleh sebab itu kita akan menyelesaikannya menggunakan rumus, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y ini merupakan anggaran biaya variabel, A ini merupakan biaya tetap, B merupakan biaya variabel, dan X merupakan jam kerja atau reparasi yang digunakan. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam rumusnya. Nah, A tambah BX. Y sama dengan A ini kan biaya tetap. Yang sudah kita dapat biaya tetapnya ini yaitu jumlahnya 205.000. Oleh sebab itu A itu 205.000 ditambah dengan B. B kan ini merupakan biaya variabel. Sedangkan jumlah dari biaya variabel yang kita dapat adalah Rp8, maka Y sama dengan 205.000 ditambah dengan 8X. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari X. X-nya ini merupakan jam kerja atau jam reparasi. Seperti yang sudah kita perkirakan, misalnya pada tahun 2007 akan bertambah menjadi 50.000. Nah, jadi yang X ini adalah 50.000. Sesuai dengan perkiraan yang akan kita cari. Jadi, Y sama dengan 205.000 ditambah dengan 400.000 yang didapat dari 8 dikali dengan 50.000. Maka hasil dari Y yaitu 605.000. Nah, di sini hasilnya sudah kita dapat, yaitu anggaran biaya variabelnya pada tahun 2007 itu adalah 605.000. Nah, kita juga bisa menguji kebenarannya. Kita bisa menguji dari data-datanya ini. Misalnya Y ini 20.000. Kan di sini kita sudah mengetahui di soal kan 20.000 ini kita sudah tahu hasilnya. Nah, tapi kita akan coba menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX ini. Nah, rumusnya kita masukkan saja langsung. Y sama dengan 205.000, hasilnya sama ya, dari jumlah biaya tetap ini 205.000 ditambah dengan biaya variabelnya X, biaya variabelnya 8 dikali dengan X. Nah, 205.000 ditambah dengan 8 kali 20.000, karena yang kita cari adalah Y-nya 20.000. Nah, langsung saja Y sama dengan 205.000 ditambah 160.000 dari 8 kali 20.000, maka didapatlah Y 365.000. Jadi hasilnya ini sama ya seperti data yang ada. Dalam 20.000 jam reparasi hasilnya kan 365.000, sama seperti yang sudah kita uji menggunakan rumus formula ini. Nah, begitu juga dengan reparasi dari 10.000, 30.000, 40.000, kita bisa uji juga menggunakan rumus formula ini, menggunakan data-data yang sudah kita ketahui, maka hasilnya akan sama seperti jumlah dari reparasi jam yang sudah diketahui ini. Nah, demikian materi saya pada kali ini. Semoga materinya dapat diterima. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam sehat dan terima kasih.